Ya, selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Bisa identitasnya dijelaskan, nama siapa? Oh ya, perkenalkan dengan saya Ronan. Ya, saya di sini seminaris Garum tingkat 3. Tingkat 3 ya. Ya, sudah ini. Sebentar lagi akan wisuda dan lulus ya. Ya, Oke. Pada pagi hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya. ya, Sesi coaching ini adalah sebagai sarana untuk menemukan tujuan Anda, kemudian memperjelasnya. Anda bersedia ya? oh ya, siap bersedia. Baik, nanti saya juga akan mendukung Anda, mendengarkan Anda, juga nanti saya akan bertanya-tanya ya Oh, dalam proses ini. Mungkin saya juga akan memberikan umpan balik. Nah, umpan balik yang saya berikan tuh mungkin bisa salah, bisa benar. Nah, semoga Anda bisa menerima ya. ya, Oke. Baik, di akhir sesi coaching ini nanti tujuan apa yang ingin Anda capai? tujuan ini saya capai adalah menghibur orang melalui kalian yang saya minati sekarang. Misalnya saya minat di daerah magician Islam. Saya tertarik kepada magician karena dari kemisteriusannya dalam menciptakan sesuatu yang dapat menghibur orang. Biasanya dilakukan oleh kaum magis. Luar biasa. Oke, mengapa Anda memilih kemampuan magician ini untuk menghibur orang? Kan bakat Anda banyak. Ya. Karena pertama-tama saya kan di sini mau tujuan saya sebenarnya kalau sudah berelasi salah satunya itu punya tujuan untuk menghibur orang. Jadi saya nggak mau kayak ngomong biasa gitu. Iya. Ada sesuatu yang saya berikan kepada orang lain dan itu sifatnya kayak menggembirakan hidupnya. Oke, untuk menggembirakan hidup orang lain ya. Ya. Baik, untuk mencapai tujuan Anda yaitu bisa menerapkan magician untuk menghibur orang lain, langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan? Pertama-tama saya harus menguasai skill ini maksudnya menggerakkan satu barang terhadap apapun itu di tubuh saya. Jadi kelincahan ini sebenarnya kan dalam magician kan ada yang namanya teknik-teknik untuk menyembunyikan sesuatu. Iya. Dimana kalau nggak kelihatan di area sudut pandang penonton. Tapi saya biasanya melakukannya one on one. One on one. Ya, Jadi secara face to face ya, Ya. mata ya, dengan orang lain. Oke, artinya Anda sudah punya peralatan ya untuk itu ya? Ya. Untuk mempersiapkan apa saja? Biasanya saya mempunyai koin. Jarang saya memakai koin, tapi yang sering saya pakai adalah kartu. Kartu. Ya, kartu Oke. poker. Apakah membutuhkan lokasi tertentu atau bisa di mana saja? Bisa di mana saja dan bebas kapan saja. Kapan saja ya? Pagi, siang, malam bebas ya? Bebas. Oke. Usaha untuk menghibur orang ya, tujuan Anda kan itu. Apakah dalam sesi ini Anda realistis bisa dicapai? Ya, Bisa ya? saya Oke. Baik. Kira-kira kebiasaan atau habit apa yang ingin Anda bangun agar Anda bisa menerapkan kemampuan menghibur orang itu? pertama-tama yang saya ingin bangun adalah seperti tampil di kayak di depan kaca gitu. Oh, oke. Di depan kaca lalu saya mengibaratkan saya kayak sedang tampil dengan orang lain. Ada orang bersama dengan saya, tapi saya tuh sebenarnya tampil di kaca. Itulah yang ingin saya bangun. Tapi habit itu sudah terbangun. Oh, Cuma ingin saya teruskan hingga sekarang gitu. jadi sebenarnya Anda rutin berlatih ya di depan Iya. kaca ya untuk meningkatkan motivasi mungkin ya Ya. dari kemampuan. Jadi sebenarnya Anda sudah melakukan kegiatan ini, habit ini. Ya. Apa mungkin perlu konsistensi lagi begitu mungkin Ya, bisa konsisten. untuk rutin ya. Nah, untuk berlatih di depan kaca ini alat dan bahan apa yang diperlukan?
biasanya saya memakai ini hanya kartu biasa, karena kan saya tampilnya ini di depan umum, maksudnya secara personal, kayak ketika waktu santai-santai dengan baju casual Ya. ya gitu Jadi cermin dan kartu ya. ya. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya untuk berlatih depan cermin. Ya, kan saya banyak model yang dimainkan dari kartu. Ya tinggal saya mainkan salah satu modelnya dan memastikan bahwa model itu bisa diperlihatkan kepada orang yang akan saya hibur. Jadi pertama-tama ini harus saya kuasai dulu tekniknya. Jadi menguasai teknik juga sebagai pemantapan. Biasanya kayak ada rasa deg-deg gitu mau tampil. Nah, kayak nervous. Tapi bagaimana saya harus santai, karena kalau nervous nanti akan mengacaukan semuanya. Jadi penguasaan teknik dan bagaimana pengolahan hati. Oke, jadi apakah habit berlatih itu termasuk habitus untuk berlatih mengembangkan skill ini ya? Iya. Kemampuan juga berlatih agar tidak nervous juga ya, Iya. mengolah perasaan ya. Iya. Oke, luar biasa. Saya tulis dulu. Iya. Oke, mari kita mencoba untuk melihat rewardnya ya. Iya. Reward hadiah yang motivasi. Nah, misalnya Anda itu sudah berhasil untuk melakukan aktivitas rutin ini, Iya. berlatih, ataupun ketika pertama kali menghibur orang lain dan berhasil. Nah, reward apa yang ingin Anda berikan untuk diri sendiri? Reward yang ingin saya berikan diri sendiri ya mungkin dari, karena saya menghibur orang akan timbul kebahagiaan kan. Ya, kebahagiaan itu biasanya nggak semena-mena dimiliki orang yang bahagia, tapi juga mengalir pada saya. Jadi kayak timbul suasana bahagia gitu ketika membangun relasi dengan orang gitu. Rewardnya rasa bahagia itu sendiri. Rasa bahagia. Kemudian misalnya itu sudah jadi habitus, sudah rutinitas, secara rutin Anda bisa menghibur orang lain, ada nggak reward yang mau Anda berikan untuk diri sendiri karena sudah rutin menghibur orang lain? Mungkin nanti ada reward yang lain yang tidak saya ketahui di kedepannya, atau mungkin dari hal itulah saya bisa semakin membagi-bagikan pada orang yang ingin menghibur orang lain sama seperti apa yang saya inginkan di hari ini. Jadi biasanya itu saya hibur nih. Nah, ketepatan dengan orang yang ingin menghibur orang lain juga. Jadi saya menghibur orang, tapi orang ini juga punya kebiasaan untuk ingin menghibur orang lain. Tapi dengan caranya. Nah, ketika saya menampilkan sesuatu yang seperti magician itu, nah, orang itu tertarik, dan tatkala saya juga membagikan membagikan triknya, dan pernah itu dipakai di orang itu dan dia ngomong tekniknya berhasil, dan dia sangat bangga dengan hal itu. Oke, jadi rewardnya lebih ke rasa ya, rasa bahagia, rasa ini. Kalau reward yang lain, hadiah yang lain berupa misalnya pesta atau kalau tidak ya, saya rasa. ke keseharian. Oke. Tadi kan Anda mengatakan bahwa ingin menumbuhkan habit secara rutin berlatih ya. Iya. Jadi selama ini masih belum rutin ya. Hambatannya apa? Hambatan yang saya ketemui ya terkadang dengan adanya, kan saya di sini juga ada pembinaan Ya. selain dengan hobi saya, ya tidak semena-mena saya harus bisa melakukan itu setiap hari gitu. Juga terkadang ada tugas-tugas yang harus saya kerjakan, dan hal itu memang bertabrakan dengan hobi saya. Nah, hobi kan dilakukan ketika ada waktu itu kosong, jadi waktunya juga menyesuaikan dengan keseharian saya. Nggak bisa
setiap hari di jam ini saya latihan itu nggak bisa. Oke. Jadi memang perlu mencari waktu ya, Iya. tidak bisa menjadwal ya. Ya, tapi sekalinya latihan saya harus memaksimalkan itu. Jadi sekalinya latihan saya bisa menguasai satu teknik dan siap untuk tampilkan. Jadi satu teknik untuk satu latihan. Mungkin waktunya akan panjang nggak apa-apa, nanti sudah menguasai. Iya, luar biasa. Oh, itu Anda berlatih sendiri ya? Berlatih sendiri. Mungkin ada referensi yang saya perlukan, tinggal saya cari ya. Ketika Anda berlatih itu bisakah Anda memvisualisasikan diri Anda sebagai apa? Saya mungkin sebagai pengamat juga yang melakukan. Sebagai pengamat Juga yang melakukan sulap ini. Jadi bagaimana saya juga melihatnya dari sudut pandang yang orang lain gitu. Oke, pengamat dan pelaku ya. Ya. Oke, luar biasa. Oke, dari hambatan yang sudah Anda kemukakan tadi, Ya. solusinya bagaimana? Saya akan mencari waktu. Mungkin saya kan dari ini liburan tuh di waktu-waktu senggang untuk di minggu depan bisa melakukan hal itu. Maaf, ketularan belakang. Oke, berarti waktu libur ini ada waktu yang tepat untuk melakukan. Iya. Tapi saya jauh mendengar ke sini. Iya. Mohon maaf. Oke, baik, saya membayangkan Anda menjadi pengamat dan pelaku saat berlatih. Iya. Luar biasa. Apa yang motivasi Anda untuk menghibur orang lain lewat sulap? Motivasi saya menghibur. Ya, ketika saya dihibur, saya merasakan suatu kebahagiaan yang membuat keseharian saya itu lebih berwarna. Ya, itulah yang ingin saya berikan pada orang lain. Ya, ya. Baik, tadi saya menanyakan kepada Anda perilaku ya, atau habit yang mau dibangun. Ada nggak habit berupa ucapan yang mau dibangun? Tidak. Habitnya lebih pada latihan aja. Lebih pada berlatih. Ya, mau kalau ngomong-ngomong ya improve. Oke. Adakah pengingat ya atau reminder yang mau Anda terapkan untuk membiasakan berlatih secara rutin? Kalau berlatih secara rutin memang sulit ya karena waktunya. Saya biasanya langsung latihan itu di pikiran saya. Jadi saya berlatih secara pikiran gitu, nggak melakukan, tapi saya mencoba untuk memikirkan jika saya melakukan ini. Oke, jadi remindernya pikiran. Bisa dilakukan dimanapun waktu saya istirahat misalnya. Oke. Saat ini yang muncul apakah ada ide untuk membuat reminder tertentu? Misalkan nanti kan liburan bisa lewat handphone misalnya. Ya. Ya, mungkin saya akan memflashback trik-trik yang saya telah kuasai dan berlatih. Tapi kepada ingatan ini ya penting karena saya sebenarnya sudah menyiapkan gitu suatu catatan trik-trik gitu. Ya, tinggal nanti saya baca lagi dan mencobanya kembali. Mungkin bisa juga membuat jadwal gitu. Nanti waktu liburan hari apa, jam berapa berlatih. Oh tidak, saya Tidak enggak, ya? tidak. Lebih pada Jadi reminder Anda apa? Pengingat Anda apa? dari catatan itu dan kemudian saya bawa ketika saya melakukan aktivitas. Jadi diingat-ingat. Oke. Baik. Setelah ini kapan planning Anda atau action plan Anda untuk berlatih itu mau Anda lakukan? Training saya ketika misalnya saya sudah di masa-masa liburan, hal yang ingin saya terapkan pertama-tama
eh, membuka lagi kartu itu dan berlatih bagaimana menshuffle kartu. Oke. Karena hal itu penting sebenarnya dalam trik-trik yang telah saya kuasai. Baik. Dan saya juga agak kaku gitu. Ya. Harus lebih ibaratnya kayak bola basket itu menempel dengan tangan, kalau kartu harus bisa sampai menguasai kartu itu. Oh, jadi untuk skill memang masih perlu dilatih lagi ya. Bukannya masih perlu dilatih, tapi kayak mengembalikan memori-memori yang telah saya kuasai dulu. Oke. Tentang trik-triknya itu ya. Iya. Latihan pola-polanya itu. Iya. Baik. Baik, brother, kita sudah menjelang akhir dari sesi ini. Iya. Apakah bisa memberikan sedikit kesimpulan? Oke. Kesimpulannya adalah ketika saya mau menghibur seseorang melalui magician itu, nah hal yang perlu saya terapkan adalah bagaimana saya menciptakan habitus, kebiasaan untuk bagaimana berlatih di depan kaca, atau misalnya membangun habit-habit untuk mengingat sesuatu tentang hal yang ingin saya capai. Jadi hal yang ingin saya capai kan soal magician. Nah, dari habit yang saya temukan itu mulai berlatih dan menemukan jadwal khusus untuk berlatih. Nah, training yang saya dapatkan ketika saya sudah melakukan coaching ini adalah kembali untuk melatih tangan saya dengan kartu itu supaya lebih menguasainya. Dan ketika saya tampil nanti secara personal gini, saya bisa menghibur orang secara membanggakan orang juga. Luar biasa, rinci sekali ya kesimpulannya. Ya. Baik, terima kasih atas kesediaannya dalam sesi coaching kali ini. Mungkin bisa kita lanjutkan di sesi coaching berikutnya dengan secara lebih mendalam dan juga mungkin dengan tujuan-tujuan yang berbeda ya. Ya. Oke. Semoga bermanfaat dan semoga tujuannya untuk mencapai kemampuan coaching, terlebih keinginan untuk menghibur orang lain itu bisa terlaksana sehingga banyak orang merasa terhibur. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih.